Semua umat Islam meyakini bahwa para sahabat Nabi adalah golongan terbaik yang tak diragukan cintanya kepada Rasulullah. Lalu kenapa kita mengadakan maulid, sementara para sahabat tidak? Bahkan ada yang mengatakan, apakah cintanya para sahabat kalah dengan kita? Hanya karena kita saat ini memperingati kelahiran Nabi. Sedangkan para sahabat tidak. Begitu kira-kira yang sering dikatakan mereka. Maka akan kami jawab. Begini saudara-saudara. Kita ini hidup di akhir zaman yang tak pernah berjumpa dengan Nabi. Justru inilah yang harusnya kita lakukan, yaitu mengenal lebih dekat dengan memperingati Maulid Nabi. Tahu gak sih? Memperingati Maulid Nabi itu isinya adalah membaca kisah hidup perjuangan beliau, sejak mulai lahir hingga beliau wafat. Apakah salah kita membaca kisah hidup sang Nabi akhir zaman kekasih Allah ini? Harusnya malah menjadi wajib membaca dan mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad, agar tumbuh rasa cinta dan sayang kepada beliau. Makanya ketika acara Maulid Nabi yang dibaca adalah sejarah tentang Rasulullah, seperti Simtud Durar, Barzanji, Adibai, Kasidah Burdah dan lain-lain. Adapun para sahabat tidak mengadakan peringatan Maulid Nabi, kenapa? Para sahabat Nabi tidak perlu diceritakan perjuangan kisah hidup beliau. Karena para sahabat justru menjadi saksi dan melihat langsung bagaimana Nabi Muhammad berjuang dan berdakwah. Sehingga tak ada yang meragukan bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah. Bahkan buku-buku kisah Nabi itu bersumber dari lisan-lisan mulia mereka yang kemudian ditulis oleh para ulama setelahnya. Harusnya kita yang banyak membaca kisah-kisah hidup Nabi Muhammad, agar hati kita dipupuk dan dipenuhi rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mempelajari kisah hidup para abi-abi sebelum Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Surat Maryam ayat 41. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Ceritakan, hai Muhammad, kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Surat Maryam ayat 51. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Dan ceritakan, hai Muhammad, kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Surat Maryam ayat 54. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Dan ceritakan, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail, yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Surat Maryam ayat 56. Dan ceritakan, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Coba perhatikan ayat-ayat di atas. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu dalam rangka menguatkan iman dan Islamnya para sahabat ketika itu. Karena memang para sahabat tidak pernah tahu apalagi melihat langsung kehidupan nabi terdahulu. Maka dari itu, kisah hidup perjuangan Nabi Muhammad pun patut juga untuk kita pelajari dan baca kembali. Walhasil, kita mengadakan acara Maulid Nabi ini adalah sebagai media untuk mengenal lebih dekat kepada baginda Nabi melalui berbagai kitab Maulid dan kasidah yang kita baca. Sehingga dengan itu semua tumbuhlah rasa cinta kita beliau, sang pemimpin alam semesta. Jika dari penjelasan di atas masih ada saja membenci Maulid, melarangnya, bahkan menyesatkan degen bitah dalalah, maka firman Allah ini rasanya tepat untuk menjawabnya.
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.